Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memperingati hari ulang tahun GKJW Jemaat Mojosari dan GKJW pada umumnya. Dalam rangka memperingati dan menghayati kembali berdirinya Gereja Kristen Jawi Wetan dan sebagai ungkapan syukur atas penyertaannya kepada GKJW dalam menjalani panggilan. Saat ini kita sekaligus memperingati hari ulang tahun GKJW Jemaat Mojosari yang ke-53, tepatnya tanggal 5 Desember 2020, dan hari ulang tahun GKJW ke-89, tepatnya tanggal 11 Desember 2020. Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat Allah yang terkasih, marilah kita mengucap dan mengungkapkan syukur kepada Tuhan yang telah menyertai dan memberkati GKJW Jemaat Mojosari dan GKJW saat ini. Tuhan Allah, Sang Kepala Gereja, kami mengucap syukur atas segala karya dan kasih-Nya yang senantiasa kami rasakan. Engkau ada menyertai GKJW hingga saat ini. Untuk itu, mampukan kami, generasi penerus yang saat ini masih Tuhan perkenankan untuk melayani, sehingga kami bisa mewujudkan misi GKJW mandiri dan menjadi berkat di Indonesia khususnya dan di tengah dunia. Selamat ulang tahun GKJW. Aku bangga GKJW. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, sejenak akan kita saksikan bersama selayang pandang sejarah GKJW Jemaat Mojosari yang akan disampaikan oleh Bapak Iwayan Sujana. Disilakan. Salam. Pada kesempatan berbahagia ini, kami ingin menyampaikan sayang pandang GKJW Jemaat Mojosari yang sebenarnya bersumber daripada buku cikal bakal GKJW Mojosari yang tebalnya saya hitung-hitung adalah 42 halaman. Kurang bijaksanalah kalau saya membaca halaman demi halaman. Makanya kami organisasi kepada selayang pandang GKJW Jemaat Mojosari dalam rangka kita memasuki HUT GKJW khususnya Mojosari yang ke-53. Kami akan masukkan di dalam beberapa periode sebagai berikut. Periode pertama tahun 1918 sampai 1931, di Mojosari datang seorang mantri guru dari Sidoarjo yang bernama Raden Mas Srimoyo Nyoto Sarvo. Kawin dengan seorang Ibu Roro Ayuniasih Marso. Memiliki talenta untuk mengenalkan karya Tuhan di Mojosari. Nama-nama yang menerima Kristus Mojosari sebagai berikut: Nyonya Tabita, nomor 2 Ratiman, 3 Triarso, 4 Warsina, 5 Jama, 6 Sarwo, 7 Said, 8 Herman,
dan 9 Nasrifah. Nama-nama tersebut di atas diajak ibadah rutin atau biston di rumah Bapak Nyoto, atau panggilan beliau adalah Sri Moyo Nyoto Sarvo. Berikutnya tahun 31 sampai 42. Orang Kristen di Mojosari, suku Jawa berjumlah 9 kakak. Etnis Tionghoa atau non-Jawa 7 kepala keluarga. Perkumpulan orang Kristen di Mojosari bertambah maju berkat dukungan dari Doro Wodono, Raden Harjo Wibowo. Tahun 1936 datang juga bidan Ibu Selasih membawa anak satu Bapak Cacu atau Susilo Hadi. Setelah itu datang Nona Susana yang masih menjadi anak kandung daripada Selasih. Periode berikutnya tahun 25 sampai 38. Di Kecamatan Ngoro sudah ada orang Kristen sebanyak 9 kepala keluarga. Digubernir oleh Bapak Miarso atau mantri klinik. Kadang-kadang juga mengadakan ibadah tetapi tidak rutin. Sedangkan cikal bakal perkumpulan orang Kristen di Donorejo Jasem adalah Bapak Joyo Lazarus. Berikutnya periode tahun 1942 sampai 1949. Akibat pecah Perang Dunia Kedua, Jepang datang ke Indonesia. Berdampak bagi warga Kristen di Mojosari, warga Kristen banyak yang hilang. Walaupun demikian, kasih Tuhan masih menyertai umatnya. Dalam pengalaman bidan Nyonya Selasih Yosian dengan putranya Susilo Hadi yang akhirnya bertemu dan menikah dengan Bapak Wiraraso Yakobus atau mantri klinik. Dari pernikahan tersebut lahirlah Bu Eti Sudarwati, ini almarhum, 2 Hadi Prabowo dan Winarno. Pada saat itu juga datang seorang guru mantan pendeta, yaitu Bapak Lukas Arsapat. Selanjutnya, karena kondisi semakin sulit, maka keluarga Bapak Sri Moyo Nyoto Atmojo Sarvo mengungsi. Kebaktian kelompok orang Kristen ditempatkan di rumah Bapak Lukas Arsapat. Akan tetapi, orang Kristen dari etnis Tionghoa memisahkan diri. Kebaktian pindah ke rumah Bapak Wiryo Arso Yakobus. Berikutnya tahun 1950 sampai 1960. Tahun 1950, Bapak Nyoto menyerahkan tongkat pembinaan kepada Bapak Lukas Arsapat dan kepada Bapak Wiryo Arso Yakobus. Akhirnya Mojosari ditetapkan menjadi pepantan GKJW Jemaat Mojokerto. Untuk selanjutnya tahun 1954 Bapak Lukas Arsapat pindah ke Mojokerto. Tahun 1959 datang keluarga Kristen antara lain Nona Retnaning Tias atau putri Bapak Lukas, Nona Emiar, keluarga Mintoro Harjo, keluarga Renatmat Romling, keluarga Yakob Plato Hamalu,
Ibu Susili Lajeng atau Bapak Heri Bertam masuk menjadi Kristen. Saudara Siswo Widodo menikah dengan Nona Renaneng Tias. Saudara Suradi menikah dengan Nona Ebmiar. 1 Januari 1960, warga Bapak Wiryaso Yakobus menyerahkan sebidang tanah yang ada di desa Wonokusumo. Dibangun gedung gereja GKJW Jemaat Mojosari. Akhirnya, tepat tanggal 5 Desember 1967, diresmikan menjadi GKJW Jemaat Mojosari. Majelis yang dilantik pada saat itu adalah sebagai berikut. Selaku Ketua, Siswoyo Widodo. Sekretaris, Suradi. Bendahara, Sukarsono. Anggota, Rahmat Untoro, Rehat Rumeling, Joko Lasarus, Wiryo Arso Yakobus, Bapak Joyo, Bapak Senari, Susili Ajeng Bertam. Kita patut bersyukur, puji Tuhan, sekalipun kondisi fisik daripada gedung gereja kita seperti kita saksikan bersama saat ini, tetapi adalah statusnya sudah jelas, pasalnya sudah bersertifikat. Kalau GKJW Jemaat Mojosari, sertifikatnya tertanggal 28 Mei 1996 dengan nomor 1904, luasnya 411 meter persegi. Di samping itu, Bepantan GKJW Jemaat Ngoro, sertifikatnya tertanggal 17 Juni 1996, nomor 2083, luasnya 254 meter persegi. Khusus untuk gedung gereja kita Mojosari sudah mendapatkan izin mendirikan bangunan atau IMB tertanggal 6 Februari 1968. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati.